guru-guru kami yang mengajar, berkati kami, tolong hilangkan virus corona supaya kita bisa sekolah kembali dan beribadah kembali. Haleluya, amin. Hai kids yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di Anugerah Kids Online. Apa kabarnya? Wah, Kak Heri semangat sekali nih bisa ketemu dengan kids yang ada di rumah. Sudah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Wah, sudah sip. Berarti kita sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari sampai pada masuknya. Kita terus memuji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kids, ayo kita teruskan untuk kita memuji Tuhan. Karena Tuhan sayang Kak Heri, sayang kids yang ada di rumah, sayang kita semua. Dimanapun, kapanpun, kita mau memuji Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sayang sama kita. Sing high, sing low. Yuk kita sama-sama pujikan pujian ini. Sing high, sing low,
hari-hari ini kan kita harus sekolah online. Kadang pakai seragam, kadang enggak. Berdiri di depan layar. Capek sih, bosen sih, nggak enak sih, karena nggak ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu sama bu guru. Tapi memang harus seperti itu. Karena apa? Karena hari ini kita masih sedang hadapin pandemi. Kita seolah-olah tidak ada pilihan. Tidak apa-apa deh. Tapi yang paling penting, kita harus tetap semangat belajar. Kita mau semangat belajar karena kita sayang sama Tuhan. Karena kita lakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Semangat ya. Kita mau katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Kita pujikan dengan 3 bahasa ya. Siap? Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam cintaku dalam cintaku dalam. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita dengar, kalau kita tanam, kita simpan di dalam hati kita, itu membuat kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita semuanya siap? Yuk kita sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, kita pujikan pujian ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan
berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga yang siap mendengar. Kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kok nggak ada yang buka video ya? Bisa nggak dibukanya kameranya? Bisa. Biar kelihatan wajahnya. Bisa. Ayo dong. Oke, selamat pagi Raffi. Selamat pagi Esther. Selamat pagi Gendro. Apa kabar hari ini? Ngantuk. Biasa, Bu. Ngantuk. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Ngantuk. Gimana nih? Baik, begitu kan. Sudah makan? Kok Ati makan terus ya? Makan, Bu. Jangan tahu, Bu. Selamat pagi Esther. Iya, kita mau mulai belajar ya hari ini lewat Zoom seperti biasa. Ibunya mau minta Esther bisa pimpin doa. Oke, mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Berikan kami hikmat ya Tuhan, dan juga berkati guru yang mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih ya Esther. Oke, ya hari ini kita akan mulai dengan absen dahulu. Masuk semua? Oke, siapkan bukunya dan alat tulis. Kita akan mulai belajar tematik. Sudah? Isinya tunggu ya untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Ayo coba dicari dulu alat tulisnya. Bu, tematiknya nyelip hilang, Bu. Kok bisa hilang? Sudah dikasih Tahu, Bu, pijat pindahan loh. rumah kemarin. Harusnya dirawat, dijaga, jangan Kertas sampai ya, Bu, hilang. pakai kertas Ati. ya, Bu. Ayo dicari dulu di mana? Nggak ketemu, Bu. Buku. Nggak ketemu, Bu. Nggak boleh kertas, buku. Nggak Oke, ketemu, Bu. Esther, Kamu Bu, Numpang aja ya. buku tulis. Ati kok banyak gerak, bisa duduk nggak tuh? Duduk yang rapi. Jangan makan terus. Aku, Bu. Pelajarannya yang masuk kanan terus masuk. Wah, mau pipis. Belum mulai pelajaran kau udah pipis. Dingin, Bu. Dingin, Bu. Dingin, Bu. Mau pipis, Bu. Aduh, Bu. Duh, kamu ini ya, bener-bener nggak bisa diem. Bu, tadi selesai jam berapa, Bu? Udah ngantuk, Bu. Ibu cepetan bubar, Bu. Ibu kelamaan. Ngantuk. Mau Bu. Cepet Ati, buruan kita mau belajar. Nanti yang lain nungguin kamu loh. Oke, siap? Sudah ready semuanya? Kok Gendro bawa bantal sih? Buat apa? Kita mau belajar, bukan mau tidur. Woi, Biar lebih nyaman, Bu. Biar lebih semangat belajarnya. Ibu, aku mau aduh pakai nggak ngerti masker. dah ini mau siap. Ibu, aku mau pakai masker. Ayo mulai, Bu. Biar cepat selesai. Bu. Ibu, cepetan. Aduh, misnya pusing. Pusing ini pusing udah. Kalian nggak siap belajar malah main-main sendiri. Ada yang bawa bantal, ada yang pakai masker, nggak ada Ibu buku. kelamaan, Ibu kelamaan. Kan Cepetan, biar Bu. nyaman, Bu. Oke lah, kita buka buku halaman 15 ya. Oke. Bu. Oke,
Belajar tentang alat ukur panjang, satuan baku. Satuan baku. Coba. Siapa yang ngerti satuan baku? Dengar, Bu. Satuan baku, tahu nggak artinya satuan baku itu apa? Kan belum dijelasin, Bu. Kan sudah Nggak bisa tahu, Bu. baca Saya lupa, buku. Bu. Ah, kalian ini memang benar-benar nggak. Ibu, orang liburnya panjang. Iya, kan habis liburan, Bu. Masih ngantuk lagi. Ya udah tidur dulu lah, Hendro. Nah, masih. Ayo, siapa di antara kita semua yang ada di rumah yang kalau belajar online seperti Atik? Si Atik itu kalau belajar susah diam, atau seperti Hendro yang kalau belajar online diam tapi bawa bantal, atau yang seperti Esther kalau belajar online diem aja tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Nah, kids tentu tidak mudah memang kalau kita belajar dalam keadaan seperti ini. Apalagi kalau sekolah daring, sekolah online, belajar jarak jauh, pasti kita merasa jenuh, merasa bosen. Ditambah lagi kalau guru-guru kalian kasih tugas yang sangat banyak. Nah, yang paling kesel, kita pasti nggak akan bisa ketemu sama guru-guru, sama teman-teman. Jadi bikin kalian sedih kan? Nah, Kania tahu bahwa belajar online atau sekolah daring seperti ini kadang bikin hati kita nggak enak, bikin hati kita nggak nyaman, dan bahkan kadang kita pengen marah. Tapi kids nggak boleh menyerah dulu ya. Hari ini Kania mau cerita tentang seorang bapak yang meskipun usianya udah tua, tapi dia tetap mau belajar meskipun dalam keadaan sulit. Mau tahu siapa dia? Yuk, ambil Alkitabnya, kita mau buka di 2 Timotius 4 ayat 13. Oke, sudah dibuka Alkitabnya, 2 Timotius 4 ayat 13 ya. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Nah, kids, firman Tuhan hari ini ditulis oleh seorang bapak yang bernama Bapak Paulus. Waktu itu, kira-kira Bapak Paulus itu sedang di dalam penjara. Kenapa dia di dalam penjara? Ternyata waktu itu Pak Paulus karena mengikuti Tuhan dan dia melakukan pelayanan. Pak Paulus memberitakan Injil sehingga Pak Paulus dipenjara di kota Roma. Nah, di sana Pak Paulus itu ditempatkan di sebuah rumah dan dijaga ketat oleh orang-orang Romawi, oleh tentara Romawi. Sehingga Pak Paulus kadang merasa jenuh, merasa bosen, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi Pak Paulus itu nggak putus asa. Kenapa? Karena meskipun dalam keadaan seperti itu, Pak Paulus mungkin merasa jenuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap mengisi hari-harinya di penjara dengan melakukan hal yang bermanfaat. Nah, mau tahu nggak hal bermanfaat itu apa? Ternyata Pak Paulus belajar setiap hari, sama seperti kalian yang ada di rumah belajar setiap hari. Nah, Pak Paulus meminta kepada yang tadi namanya Timotius untuk membawakan perkamen. Perkamen itu apa? Perkamen adalah kulit binatang yang dikeringkan. Kulit binatangnya bisa sapi, bisa domba, atau hewan-hewan lain yang setelah kering lalu dipakai untuk menulis. Nah, biasanya dalam perkamen itu berisi tulisan yang bisa dipelajari. Nah, kalau misalnya zaman sekarang, kata lain perkamen itu buku. Di dalam buku, anak-anak bisa melihat banyak tulisan dan bisa dibaca. Nah, keren kan kids? Pak Paulus tidak putus asa meskipun sedang dalam penjara. Meski tidak bisa kemana-mana, tapi Pak Paulus tetap semangat belajar, tetap giat bersekolah, dan membuat hatinya lebih bersuka cita. Nah, bagaimana dengan kids yang ada di rumah? Kak Nia paham bahwa saat ini, di masa-masa pandemi ini, kita semua anak-anak sekolah tidak bisa melakukan belajar secara tatap muka. Kita biasanya ketemu guru-guru, kita biasanya ketemu teman-teman, kita belajar di kelas, tapi karena COVID, karena pandemi ini, kita hanya bisa belajar lewat Zoom. Ya, pasti kita merasa bosan, jenuh, kadang nggak enak, kadang males-malesan,
mager, ya kan, nggak asik, capek, dan lain-lain. Nah, kalian bisa paham dan bisa mengerti, tapi ada satu hal yang harus kita semuanya ingat, bahwa kita harus tetap belajar apapun keadaan kita. Mau ada COVID, pandemi, mau nggak ada pandemi, kita semuanya juga harus semangat belajar, semangat bekerja, semangat berusaha. Supaya apa? Supaya kids jadi anak yang keren, jadi anak yang smart, jadi anak yang siap. Yuk kita ulang sama-sama, menjadi anak yang siap. Siap untuk menerima masa depan yang indah, yang cemerlang. Karena Tuhan Yesus pasti udah berikan, udah siapkan kepada kids semuanya suatu saat mendapatkan masa depan yang indah di kemudian hari. Nah, misalnya nih, di antara kids semuanya di rumah, ada yang mau jadi dokter. Kan kalau jadi dokter nggak mungkin kan kalau kita cuma duduk diam, nggak ngapa-ngapain, males-malesan, nggak ada persiapan, malas sekolah, nggak mau baca buku, kan nggak akan bisa menjadi dokter. Kenapa? Nanti kalau mau jadi dokter tapi kita sebelumnya malas-malas seperti itu, malas belajar, nggak suka baca, nggak niat sekolah, yang ada kita nggak akan menyembuhkan orang lain, tapi kita malah bisa mencelakai orang lain. Nah, makanya dari situ kids semuanya harus mulai semangat belajar, tetap giat, dan harus mulai mempersiapkan diri untuk mendapatkan berkat dan sebuah keberhasilan yang Tuhan Yesus akan berikan untuk kita. Gitu ya. Oke, semangat kids. Semangat untuk belajar, semangat juga untuk meraih cita-cita. Yuk kita mau berjanji sama Tuhan Yesus untuk belajar giat dan semangat sekolah online-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberi kami semangat pada saat kami belajar via online, meski kami merasa bosan Tuhan, merasa jenuh karena belajar online di rumah saja. Tapi kami percaya Tuhan mau memberi kami kepintaran, kepandaian supaya kami boleh terus semangat belajar dalam mencapai prestasi dan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri akan ibadah online kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk sekolah. Meskipun kami sekolahnya via online, biarlah kami tetap bersemangat untuk kami sekolah online, belajar dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu bahwa itulah cara kami bertanggung jawab kepada Tuhan untuk masa depan yang indah, masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kids yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobi Keanu adalah bermain Lego. Suatu hari nanti aku ingin membuat kapal. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku adalah dancing. Bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuat dengan hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobinya Yuna apa? Hobinya singing. Singing. Oke, say bye-bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobi aku coloring sama drawing. Bye. Saya akan membaca Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan hobi saya menggambar dan mewarnai. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku adalah menyanyi. Saya berharap suatu saat saya akan menjadi artis. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku adalah menulis apa saja yang aku suka di buku. Itulah hobiku. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu, supaya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobi aku main game sama main nama kucing aku. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku renang dan bersepeda supaya aku sehat. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku lari-lari dan loncat-loncat supaya aku cepat tinggal. Bye-bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 3. Pun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu berarti untuk Tuhan dan untuk manusia. Lebih betul. Kolose 3 ayat 23. Apapun
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hobiku adalah bermain sepatu roda supaya aku menjadi juara 1. 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu,